Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar buat kalian semuanya? Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Terserah kalian pada saat jam berapa menonton PPT ini. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Farizi, nomor INPM 2236002. Asal prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang identitas nasional. Apa sih itu identitas nasional? Mari kita bahas satu persatu, mulai dari isi-isinya. Oke, yang pertama, identitas nasional. Yap, betul sekali. Identitas nasional adalah suatu jati diri bangsa atau rasa memiliki terhadap suatu negara. Menurut KBBI, identitas adalah ciri-ciri atau keadaan khusus seorang atau biasa disebut dengan jati diri. Pengertian identitas nasional secara umumnya merupakan jati diri bangsa yang bersifat dinamis, yang khas menjadi pandangan hidup dalam mencapai cita-cita dan tujuan hidup bersama. Jadi menurut KBBI dan secara umum itu artinya mempunyai arti yang sama, di mana seluruh bangsa mempunyai jati diri dan harus bangga terhadap bangsa agar tetap menjadi khas dalam pandangan hidup dan mencapai cita-cita tujuan bersama. Next, ada unsur-unsur identitas nasional. Ada sejarah, suku bangsa, agama, bahasa, dan kebudayaan. Yang pertama ada sejarah. Dengan adanya kesamaan sejarah yang telah dilalui oleh suatu kelompok dapat membuat mereka menyadari adanya perasaan senasib dan seperjuangan. Seperti yang kita lihat, banyak sejarah yang ditumpahkan oleh Indonesia. Oke, next, kedua ada suku bangsa. Yang kedua ada suku bangsa merupakan kelompok etnis yang telah menetap di dalam suatu negara dengan corak budaya norma tertentu yang berlaku. Seperti mengutip situs Indonesia Go ID, menurut sensus BPS pada tahun 2010, Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa. Tepatnya terdapat 1340 suku bangsa di Indonesia atau di Nusantara ini. Yang ketiga ada agama. Yang ketiga ada agama. Salah satu unsur identitas nasional yang digolongkan sebagai kepercayaan suatu bangsa atau individu yang itu yakini. Agama memiliki peranan yang kuat dalam membangun identitas nasional bangsa, karena agama mampu menciptakan kohesi sosial yang mendukung terbentuknya pembangunan identitas nasional melalui simbol, ritual, norma, dan jaringan yang sifatnya universal. Oke, next, keempat ada bahasa, yaitu salah satu unsur identitas nasional yang berfungsi sebagai media interaksi antar warga negara di seluruh penjuru negeri yang berfungsi sebagai bahasa nasional. Menurut penulis, bahasa Indonesia merupakan identitas nasional bangsa Indonesia. Alasannya ialah karena bahasa Indonesia merupakan suatu ciri yang dimiliki oleh Indonesia yang secara filosofis membedakan negara Indonesia dengan negara lainnya. Oke, yang kelima ada kebudayaan. Nilai-nilai tradisi, adat, dan kebiasaan yang berlaku di sebuah etnis atau masyarakat melebur menjadi suatu identitas nasional tanpa menghilangkan nilai budaya aslinya. Mengapa kebudayaan yang ada di Indonesia sebagai identitas nasional? Mengingat bahwa dalam setiap hasil budaya tersebut terdapat nilai-nilai dan kearifan lokalnya. Oleh karena itu, semua warisan tersebut dapat diartikan sebagai salah satu bentuk identitas bangsa Indonesia. Next, berikutnya ada fungsi identitas nasional.
Yang pertama ada sebagai sarana pemersatu bangsa, yang kedua sebagai pembeda dengan bangsa lain, yang ketiga merupakan landasan negara, yang keempat sebagai identitas suatu negara. Apa sih faktor yang mempengaruhi? Faktor ini dipengaruhi oleh budaya, agama, dan interaksi sosial bangsa Indonesia terdahulu dengan pedagang asal India, Eropa, dan Portugis. Hal ini terjadi karena sejak dahulu Indonesia memiliki lokasi yang strategis dalam jalur perdagangan dunia. Oke, berikutnya ada hubungan antara identitas nasional dengan karakter bangsa. Warga terlebih dahulu memiliki identitas kelompok atau etnisnya, baru kemudian bersatu membentuk suatu kesatuan melalui proses pembentukan identitas nasional. Dengan adanya identitas nasional, sebuah bangsa dapat memiliki karakter yang menonjol dibandingkan bangsa lain. Next, tentunya ada sejarah identitas nasional. Di mana ada kemerdekaan Indonesia, pasti akan ada sejarahnya bagaimana kita bisa mencapai kemerdekaan tersebut. Penggunaan nama Indonesia sebagai identitas nasional memiliki sejarah tersendiri. Sebelumnya menggunakan nama Indonesia, negara kita dikenal sebagai negara Hindia. Pada Perhimpunan Indonesia tahun 1924 merupakan pelopor penggunaan nama Indonesia pada bangsa sendiri dan mengenalkan kepada rakyat bahwa Indonesia merupakan identitas nasional. Kemudian istilah nama Indonesia resmi menjadi identitas bangsa dengan proklamasinya kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Bagaimana sejarah terbentuknya identitas nasional? Sejarah menjadi faktor pembentuk identitas nasional suatu bangsa karena berbagai fase seperti kehidupan, masa primitif, penjajahan, hingga kemerdekaan memberi pandangan yang berbeda bagi masyarakat di masing-masing bangsa. Pandangan yang berbeda dapat mempengaruhi penetapan identitas nasional suatu bangsa itu sendiri. Oke, berikutnya ada contoh identitas nasional. Yang pertama ada bendera merah putih, yang kedua ada lambang negara Indonesia, yang ketiga ada semboyan bangsa Indonesia, yang keempat ada lagu kebangsaan Indonesia. Kita bahas satu persatu mulai dari bendera merah putih. Pada pasal 35 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, bendera negara Indonesia ialah sang merah putih. Merah memiliki arti berani dan putih memiliki arti suci. Lambang merah putih ini sudah tidak asing lagi sejak masa kerajaan. Yang kedua adalah lambang negara Indonesia. Burung Garuda yang dikenal dari mitologi kuno merupakan kendaraan Wisnu. Burung Garuda ini menggambarkan bahwa Indonesia merupakan bangsa yang besar dan kuat. Burung Garuda sebagai simbol ikatan persatuan dan menyatukan rakyat Indonesia yang heterogen. Yang ketiga ada semboyan bangsa Indonesia. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti berbeda-beda tapi tetap satu jua. Semboyan negara ini merupakan kutipan dari kitab Sutasona dari Empu Titular. Semboyan ini dipilih untuk menggambarkan persatuan negara Indonesia yang memiliki keberagaman suku, ras, agama, dan budaya. Yang keempat ada lagu kebangsaan Indonesia. Lagu kebangsaan Indonesia ialah Indonesia Raya. Lagu Indonesia Raya dipilih menjadi lagu kebangsaan Indonesia. Lagu ini diciptakan oleh W.R. Supratman dan diperkenalkan pertama kali pada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 di Batavia. Selanjutnya ada contoh kasus penyimpangan identitas nasional, di mana kita telah banyak contoh kasus penyimpangan identitas nasional di Indonesia. Kali ini kita akan bahas tentang budaya asli nasional. Oke, budaya asli nasional semakin tenggelam. Rakyat Indonesia lebih suka musik-musik modern daripada musik tradisional. Dari cara pakaiannya,
dari cara komunikasinya, dan dari cara yang lain. Zaman sekarang, sebagian rakyat Indonesia lebih mengikuti atau mengkiblatkan pakaian ala orang barat, di mana sebagian remaja di Indonesia kebanyakan mempunyai idola dari luar negeri. Ya, contohnya seperti artis Korea. Tradisi dan budaya Indonesia kebanyakan di Indonesia dilestarikan oleh lanjut usia. Seperti lanjutannya, situasi Indonesia saat ini sangat memprihatinkan, hingga semakin banyak kebudayaan Indonesia diklaim oleh negara kita sendiri, yaitu Malaysia. Seperti tari reog Ponorogo dan tari pendet, dia pernah diklaim juga oleh Malaysia. Hak paten kebudayaan dalam hal ini sangatlah penting. Pemerintah baru menyadari akan hak paten tersebut setelah terjadi klaim dari Malaysia terhadap kebudayaan Indonesia. Oke, kalau sudah sampai kesimpulan, tandanya presentasi ini akan segera selesai. Oke, kesimpulannya adalah dalam kesempatan kali ini kita menegaskan bahwa di era globalisasi seperti sekarang ini, identitas nasional merupakan hal yang membuat bertahannya atau ciri khas dan karakteristik suatu bangsa yang seharusnya terjadi kebangsaan itu sendiri, karena identitas nasional merupakan salah satu senjata untuk bersaing ke arah yang lebih positif di era globalisasi ini. Oke, sekian, terima kasih. Ini penjelasan dari saya tentang identitas nasional sebagai tugas pendidikan kewarganegaraan. Oke, saya Muhammad Al-Farisi dari semester 2 kelas 2B Prodi Ilmu Komunikasi mengucapkan terima kasih dan tetap menjaga identitas nasional. Thank you for watching, guys. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.